selanjutnya yang juga cantik jelita yang sudah bergabung di tengah-tengah kami ada Ibu Ruliana Pema Mengko. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Tiara. Sehat Salam Ibu? belajar. Salam Alhamdulillah belajar. sehat. Baik, Ibu Ana ini selaku pengajar Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, selanjutnya kepada Ibu Ana untuk mematikan materi pada pagi hari ini. Saya persilahkan Ibu Ana. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Ya, Bapak Ibu pembelajar, seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini ya menurut survei 2020 bahwa sudah 64% penduduk Indonesia itu menggunakan internet. Jadi ini bisa menjadi peluang yang sangat luar biasa apabila kita akan melakukan strategi pemasaran melalui digital atau menggunakan internet. Sedangkan pengguna internet itu sendiri kan menurut survei ya dalam satu hari itu sekitar 7 jam 59 menit. Dan kemudian juga pengguna media sosial sendiri itu kurang lebih ada 160 juta penduduk Indonesia. Ya, luar biasa sekali data ini ya. Kemudian rata-rata pengguna medsos Indonesia berapa? Ada sekitar 3 jam 26 menit per hari. Dan ternyata 65% dari pengguna medsos itu adalah menggunakan medsos untuk bekerja atau untuk berbisnis. Nah, kalau saat ini teknologi sudah berjalan sedemikian pesatnya dan kita sebagai pengelola destinasi wisata masih menggunakan strategi pemasaran yang lama di mana mungkin kita menggunakan ikut pameran misalnya, bekerjasama dengan ikut acara-acara Asita, ikut acara-acara HPI dan seterusnya, kemudian juga menjalin mitra dengan travel agent saja ya, bukan berarti dengan digital ini kemudian bekerjasama dengan mereka menjadi tidak penting, bukan ya, tapi artinya adalah kita juga harus menambah referensi dari strategi pemasaran kita kemana, ke arah digital ya. Jadi menggunakan metode offline atau metode yang sebelumnya itu tetap kita maintain relationship dengan sangat baik, ditambah lagi dengan pengenalan strategi pemasaran secara digital ya, menggunakan media online seperti sosial media yang paling mudah ya, menggunakan YouTube, menggunakan TikTok mungkin ya, atau menggunakan membuat website dan seterusnya. Nah, itu nanti kita akan diskusi banyak tentang bagaimana strategi pemasaran menggunakan online media atau digital media, sekaligus juga apa sih tentang SWOT ya, tentang analisis SWOT itu fungsinya buat apa. Jadi kadang kita merasa destinasi wisata kita sudah sangat bagus ya, sudah sangat luar biasa, tetapi perlu adanya analisa yang lebih objektif ya. Itu gunanya kita menggunakan analisa SWOT agar supaya kita bisa mengetahui apa kelebihannya kita, kekurangan kita, peluangnya apa saja yang bisa kita grab ya, bisa kita raih, kemudian ancaman sekitar kita seperti apa. Nah, hal-hal tersebut sangat efektif untuk bisa merencanakan strategi pemasaran yang pas, yang mana nanti destinasi wisata kita menjadi lebih dikenal oleh masyarakat dan kemudian menjadi banyak pengunjung ya. Kurang lebih gitu dari saya, nanti kita diskusi lebih banyak lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Ana yang sudah memantikan materi pada pagi hari ini gitu ya. Betul, media sosial kali ini gitu ya di dunia digitalisasi itu memang lagi merajai banget nih untuk jenis komunikasi apapun, dari kita mungkin posting-posting, juga untuk jualan, untuk curhat pun juga bisa ya di media sosial. Kepada Ibu Ana nih, bagaimana Ibu, bagaimana caranya ketika ada suatu daerah atau desa wisata yang masih sangat baru, bagaimana cara mempromosikannya? Saya persilakan Ibu Ana. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Ya, dari Pak Ade Pratama ya tadi ya, luar biasa sekali pertanyaannya ya. Saya sepakat yang disampaikan oleh Bapak Fajri ya terkait dengan uniqueness dari suatu destinasi wisata. Nah, bagaimana cara memasarkannya? Ya pasti jalin networking sebanyak mungkin ya, apalagi kalau misalnya destinasi wisata itu baru, biasanya misalnya wisata alam ya, atau wisata yang ada adventure dan seperti itu, biasanya itu diminati oleh kaum milenial. Nah, kalau kaum milenial ini kan identiknya dengan sosial media ya. Sekarang yang lagi happening banget itu apa? YouTube sama TikTok, betul? Nah, coba deh buat konten singkat di TikTok misalnya ya. Kemudian atau di YouTube misalnya. Nah, itu akan bisa menjaring viewer yang akan mencari tahu di mana nih ya, di mana nih tempatnya bagus, tempatnya seru gitu. Misalnya ada spot-spot selfie ya, sekarang kan dibutuhin banyak pendatang ya, ketika berkunjung ke destinasi wisata kan pasti mengabadikan dengan momen foto ya untuk selfie. Nah, itu bisa dijadikan
strategi juga ya untuk memperkenalkan destinasi wisata kita kepada market. Kalau misalnya menggunakan sosial media ya apa yang akan digunakan, Instagram kah, Twitter kah, atau Facebook kah, tergantung dari kira-kira kita sasarannya mau kemana. Kalau misalnya mau sama milenial ya berarti dengan Instagram. Dengan jangan lupa ya gunakan strategi hashtag ya. Dengan kita memberikan konten ya, kita menulis konten dengan hashtag itu bisa untuk memperluas jangkauan viewer yang akan melihat dari postingan kita. Nah, kurang lebih seperti itu tambahan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ana. Kuncinya adalah harus menggunakan hashtag ya, yang banyak hashtagnya gitu. Itu bisa nanti menjangkau lebih banyak lagi untuk menarik wisatawan datang ke tempat wisata kita gitu. Baik, selanjutnya untuk di pertanyaan yang berikutnya ini dari Milenia Salsabella. Ini akan saya sampaikan kepada Ibu Ana ya. Ibu Ana, bagaimana nih cara membuat konten di media sosial yang menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata? Wah, kalau udah ngomongin konten nih seru banget nih masih. Saya persilakan Ibu Ana. Baik, terima kasih dengan Mbak Milenia Salsabila. Nah, ini sepertinya milenial ini ya, namanya Milenia. Baik, untuk membuat konten ya, kalau zaman sekarang itu kalau kita bikin promosi yang benar-benar langsung, ayo datang sekarang buruan dan seterusnya itu agak udah nggak zaman, menurut saya ya itu sudah nggak zaman lagi karena itu adalah hard selling ya. Sekarang itu lagi ngetrennya, lagi nge-hypes-nya itu adalah soft selling ya. Jadi bagaimana kita misalnya kayak bikin konten itu apa sih yang lagi trending topik sekarang, kemudian apa sih yang diminati oleh wisatawan, tips-tips apa sih yang dibutuhkan, tips simple aja, tips untuk jalan-jalan, tips untuk apalah ya, misalnya perlindungan diri terhadap COVID dan segala macam. Kemudian relatekan dengan destinasi wisata kita, entah dari segi destinasi wisata kita sudah mengikuti protokol kesehatan atau misalnya kita juga punya spot-spot khusus ya, dan itu tuh soft selling ke sana itu lebih mengena gitu untuk para viewer atau penjelajah wisata. Nah, itu akan lebih mengena untuk mereka daripada kita benar-benar kayak memaksa untuk mereka datang meskipun kita memberikan banyak sekali bentuk promosi. Nah, kurang lebih di situ untuk membuat kontennya. Kemudian juga konten itu dibuat itu sesuai dengan target pasar ya, sasarannya kita siapa. Misalnya, kalau misalnya destinasi wisata kita misalnya homestay Hobbit misalnya ya, atau homestay model Teletubbies misalnya ya, pasti kan banyak family yang mungkin keluarga yang punya anak kecil itu akan lebih suka untuk singgah ke sana misalnya seperti itu ya. Kemudian misalnya taman-taman bunga ya, di mana di sana ada banyak sekali tempat foto, tempat selfie. Nah, itu biasanya teman-teman milenial. Nah, berarti source-nya ya biasanya kita akan posting kemana ya sesuai dengan milenial, misalnya ke TikTok ya, atau misalnya ke Instagram. Nah, seperti itu disesuaikan juga dengan ciri khas dari destinasi wisata kita seperti apa. Dan satu lagi, harus konsisten dalam membuat konten ya. Jadi nggak cuman awal-awal aja kita bikin konten 3 kali sehari gitu ya, terus kemudian sebulan kemudian hilang jadi setahun sekali. Nah, itu akhirnya menjadi hilang juga namanya. Jadi cobalah untuk selalu berpikir kreatif, kira-kira konten apa yang akan saya post. Bikin bank konten ya, kemudian bikin kontennya itu nggak usah yang susah, yang simple-simple aja, yang sesuai dengan keseharian kita seperti apa ya. Kemudian juga tadi konsisten, dan juga kalau bisa di postnya itu sesuai dengan jam-jam yang produktif. Misalnya di jam-jam makan siang itu kan orang slow ya, kalau lagi makan biasanya sambil lihat handphone gitu. Atau jam-jam sore misalnya sampai antara jam 5 sore sampai jam 7 malam misalnya ya. Orang-orang lagi pulang kerja atau pulang kuliah, udah sampai rumah pengen santai-santai sambil lihat handphone. Nah, jadi sebenarnya banyak cara yang digunakan untuk membuat konten yang menarik. Yang pasti adalah bagaimana kita bisa mengeksplor seberapa besar kreativitas kita, mengkorelasikan dengan destinasi wisata kita, dan juga konsisten membuat dan memposting konten tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Ana ya sudah memberikan solusinya gitu ya tentang bagaimana cara membuat konten di media sosial yang menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke suatu objek wisata. Untuk pertanyaan selanjutnya ini akan saya tanyakan untuk pertama kepada Ibu Ana.
ya. Ini mengenai bagaimana cara mempromosikan suatu destinasi wisata yang ada di daerah terpencil yang sangat susah untuk dijangkau. Mungkin dalam akses internetnya pun juga sangat minim. Apakah ini harus membuka peluang untuk investor luar gitu? Saya persilakan untuk Ibu Ana. Baik, ya terima kasih ya pertanyaannya. Apabila ternyata destinasi wisatanya itu di tempat yang terpencil, ya, kemudian mungkin akses internetnya masih belum stabil misalnya, ya. Nah, kita lihat dulu potensinya seperti apa destinasi wisata di sana. Apabila potensinya itu bagus, biasanya kan kalau orang mau datang ke suatu destinasi wisata kan kita harus lihat aksesibilitasnya juga ya. Kira-kira akses untuk menjangkau tempat wisata itu seperti apa? Mudah atau tidak, jalannya baik atau tidak, ada transportasi umum atau tidak, bisa dilalui mobil atau tidak, ya. Kemudian jika aksesibilitasnya sudah bagus, berarti sangat mungkin dikunjungi oleh wisatawan. Nah, ini baru kemudian kita bisa mengembangkan destinasi wisata tersebut. Yang jelas harus membentuk tim. Kita tidak bisa sendiri untuk mempromosikan destinasi wisata tersebut. Bentuklah Pokdarwis. Cobalah berkomunikasi dengan pemuda-pemudi setempat, ya, menyamakan satu persepsi, visi misi dengan para sesepuh desa misalnya, ya, dengan kemudian agar bisa menggandeng, ya, dengan kita menggandeng kepala desa dan jajaran pemerintah desa, ya, mungkin kita juga akan bisa menggandeng setara kecamatan, kabupaten. Nah, seperti itu, ya. Dengan kita bisa menggandeng pemerintah setempat, diharapkan kan pemerintah juga ikut serta untuk mempromosikan destinasi wisata baru ini, gitu ya. Nanti mungkin akan dibantu dari segi infrastrukturnya, dari segi internetnya, atau dari segi sarana prasarananya, pengembangan SDM-nya dan seterusnya. Baru kemudian kalau misalnya ada investor, ya, di sini itu bisa dengan program CSR. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mempunyai dana, ya, untuk melakukan CSR. Hotel saja kan sekarang ada programnya One Hotel One Village, ya, seperti itu. Jadi entah dengan pelatihan SDM-nya atau mungkin dengan support dananya, ya. Kemudian nanti ada brandingnya, misalnya membantu dalam pembangunan MCK misalnya, ya, kemudian ada brandingnya misalnya dari salah satu bank atau dari corporation yang lain. Nah, program-program CSR seperti ini atau mungkin pengecatan untuk kios-kios dan seterusnya, ya. Jadi monggo teman-teman pengelola destinasi wisata Pokdarwis mengembangkan banyak sekali jaringan atau networking dari pemerintah, swasta, ikut-ikut asosiasi, ya, Asita, HPI, ASPI dan banyak hal. Coba kembangkan networking itu, nanti akan ada banyak sekali peluang yang bisa dimanfaatkan. Begitu nggih? Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Ana. Salam pembelajar. Kita lanjutkan kembali ya untuk para pembelajar. Tadi dari Bapak Wawan yang sudah disampaikan juga oleh Bapak Hairul Fajri gitu ya, mengenai bagaimana sih caranya gitu ya, medsos mana nih yang pas dan juga yang tepat, strateginya seperti apa. Mungkin bisa dilanjutkan dan juga bisa menambahkan kepada Ibu Ana untuk pertanyaan dari Bapak Wawan yang ada di Sleman. Saya persilahkan Ibu. Baik. Ya, terima kasih Pak Wawan, ya. Betul sekali yang disampaikan Pak Fajri tadi. Jadi mungkin Pak Wawan bisa memulai untuk menggunakan Google Ads, ya, atau Instagram Ads atau Facebook Ads. Kalau misalnya menggunakan Instagram Ads, ya sebaiknya punya akun Instagram dan juga Facebook, karena Instagram dan Facebook kan relate, ya, sama-sama satu owner. Nah, kemudian juga bisa menggunakan keyword. Jadi kita istilahnya menggunakan SEO, ya, Search Engine Optimization. Jadi misalnya mencari wisata tematik Jogja. Nah, kemudian akan muncul artikel-artikel tentang wisata tematik dari Pak Wawan. Nah, seperti itu, ya. Jadi sering update konten, sering upload dan seterusnya, itu bisa membuat keyword yang dicari oleh viewer atau audiens atau calon pelancong itu bisa mengarahkan ke destinasi wisata kita. Itu kalau kita mau
secara manual ya atau original tadi. Tapi kalau misalnya kita mau menggunakan sistem dan yang itu berbayar, yaitu bisa menggunakan SEM. Nah, seperti itu. Atau menggunakan ads. Ads-nya juga monggo misalnya mau ke platform-platform atau publisher yang banyak viewer, misalnya banyak pembacanya ya, misalnya kita mau pasang ads-nya misalnya di detik.com misalnya ya, atau di publisher yang lain yang kira-kira banyak viewernya, itu mungkin akan juga efektif. Oke. Jadi di samping kita menggunakan sosial media pada umumnya, ya sosial media berarti kita akan sering-sering kreatif untuk update konten ya, memberikan tips-tips, kemudian value atau nilai, dan itu kan bisa dibilang tidak terlalu tinggi cost-nya. Nah, boleh misalnya kita mau mengenerate traffic ke website kita, nah kita bisa menggunakan ads yang berbayar seperti yang saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ana. Selanjutnya dari Bapak Dante yang ada di Dumai, gitu ya, Dumai Rio. Ini akan membahas tentang konten gitu dan juga bagaimana pengelolaan dan juga marketingnya. Bagaimana untuk solusinya? Mungkin boleh berkenan untuk memberikan solusi Ibu Ana ya. Saya persilakan Ibu Ana. Iya, baik. Terima kasih dari Pak Dante di Dumai Riau ya. Ya, memang sekarang itu kan untuk bisa branding ya, branding awareness itu menjadi salah satu poin utama ya dalam pengenalan destinasi wisata, sehingga sekarang muncul selebgram baru, youtuber baru ya, dan itu menjadi pekerjaan ya untuk mereka. Nah, kalau misalnya apa yang harus kita lakukan apabila tadi kalau tidak salah ketemu dengan youtuber yang ya minta bayar dan ada banyak permintaan ya untuk hal tersebut. Nah, kita harus cek dan recheck dulu ya. Jadi seberapa worth it-nya nanti menginfluence informasi tentang destinasi wisata itu ke publik atau ke masyarakat. Kita bisa lihat berapa followernya dari youtuber itu, ya kan itu pasti akan berbeda. Semakin banyak followernya biasanya harganya juga akan semakin tinggi. Nah, tapi banyak juga blogger-blogger ya yang konsepnya itu memberikan bermanfaat dua arah ya, mutualisme, di mana mereka membutuhkan konten dan juga kitanya dipublikasikan. Nanti untuk bentuk kerjasamanya tidak melulu dengan nominal harga, tapi juga dengan bentuk kerjasama lainnya yang bisa disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, jadi untuk itu sebelum diliput sebaiknya teman-teman dari Pok Darwis juga harus jelas dulu kerjasamanya seperti apa. Jadi jangan tiba-tiba diliput kemudian tiba-tiba diminta ya dana. Nah, seperti itu kan tidak ada kesepakatan di awal, nanti yang ada terjadi konflik ya. Jadi tetap teman-teman senang diliput juga, tapi juga harus jelas di awal apakah nanti agreement-nya seperti apa, benefit kedua belah pihak seperti apa, yang bisa ditawarkan oleh pihak pengelola seperti apa. Nah, kalau misalnya memang ada harga, harus ada harga yang disepakati berapa. Juga harus ada analisa dulu, kira-kira followernya berapa, kira-kira nanti terkenalnya brandnya seperti apa, sejauh apa ya, nanti kira-kira impact-nya akan ada pengunjungnya itu berapa banyak. Nah, itu perlu analisa bersama dengan tim Pok Darwis setempat. Jadi kalau misalnya terus kemudian sudah terjadi konflik, kemudian kitanya menjadi udah nggak usah dibayar dan segala macam, ya nanti konflik itu akan menjadi meluas. Apalagi kita di era digital ya, yang semua orang bisa memposting atau menceritakan pengalaman buruknya di sosial media, itu bisa menjadi impact yang buruk untuk destinasi wisata kita. Untuk itu monggo duduk bareng dengan youtubernya tadi ya, seperti apa, disepakati, hadirkan orang-orang yang ahli, orang-orang yang pemangku kepentingan setempat, sehingga nanti disepakati win-win solution untuk kedua belah pihak. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Ana yang sudah memberikan solusi. Tadi pertanyaan dari Bapak Wildan di Lembang gitu ya, mengenai tentang regulasi untuk membagi hasil antara investor, Pok Darwis, dan lain sebagainya. Saya persilahkan Ibu Ana. Baik, terima kasih. Menarik sekali Pak Wildan Husni ya. Baik, ketika
mengembangkan atau merintis suatu destinasi wisata baru, ya pastikan berdarah-darah ya, pasti benar-benar yang tim Pok Darwisnya itu benar-benar bagaimana caranya biar destinasi wisata ini itu bisa dikenal, bisa datang banyak pengunjung, bisa membawa kebermanfaatan untuk masyarakat setempat ya. Kemudian ketika mungkin dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun kemudian sudah mulai ramai, biasanya akan ada banyak pihak-pihak yang berkepentingan datang, misalnya seperti itu. Terus kemudian bagaimana ini tentang pembagian dan seterusnya. Pada prinsipnya betul yang disampaikan oleh Pak Darwibowo ya, berdasarkan ADART-nya, tetapi di sini kita harus tetap mengembalikan kepada konsep dari Pok Darwis tersebut. Pok Darwis tersebut kan ingin membawa kebermanfaatan untuk masyarakat setempat ya. Jadi kalau bisa dalam profit atau hasil ya yang diperoleh laba bersih ya, itu harus ada alokasi dana berapa persennya monggo disepakati oleh tim dari Pok Darwis untuk pengembangan destinasi wisata. Pengadaan sarpras misalnya ya, untuk sekedar tempat duduk atau tempat selfie atau tempat sampah dan lain sebagainya itu diusahakan ada dana ke arah sana ya, untuk perbaikan maupun untuk pemeliharaan. Kemudian juga harus sebaiknya ada dana sosial. Jadi bagaimana destinasi wisata setempat itu bisa berkontribusi kepada masyarakat setempat, misalnya membangun musola atau apa gitu ya, tempat ibadah, atau mungkin membangun untuk kebersihan setempat ya, atau misalnya daerah setempat butuh tempat untuk selalu ada rutin diskusi dan segala macam, misalnya ada joglo yang sederhana atau apa ya, agar supaya gayeng kalau bahasa Jawanya ya, setiap malam Rebo misalnya selalu ada komunikasi antar warga. Nah, itu salah satu bentuk kontribusi juga yang bisa diberikan Pok Darwis untuk masyarakat setempat, di samping adanya dana dalam jumlah tertentu ya, berapa persen gitu untuk yang ke BUMDes misalnya seperti itu. Juga pastikan ke pemilik usaha ya, pemilik lahan atau mungkin pemilik kios dan segala macam yang nanti akan diperhitungkan secara bersama. Yang penting adalah duduk bareng, ini loh poin-poinnya yang perlu di support dananya, nah itu perlu dikomunikasikan bersama ya, nanti akan dituangkan dalam ADART itu. Sekian tambahan dari saya, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih kepada Ibu Ane sudah menambah Mas Pramugara gitu ya yang ada di Jogja. Bagaimana sih sebetulnya untuk membentuk Pok Darwis? Bu Ana, bagaimana nih Bu Ana cara untuk membentuk Pok Darwis? Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Pramugara Robiana ya. Oke, untuk membentuk Pok Darwis yang pertama dilakukan biasanya adalah bagaimana kita bisa menentukan visinya kita mau seperti apa, dan juga Bapak untuk daerahnya ya, destinasi wisatanya itu kan pasti tahu orang-orang yang satu pemikiran, atau istilah saya satu frekuensi yang sama gitu ya, satu pola pikir yang sama, satu visi misi yang sama. Nah, mari kumpulkan mereka-mereka itu, kita bertemu, kita diskusi, kita brainstorming ya, kita akan membuat atau mengembangkan destinasi wisata kita seperti ini, konsepnya seperti ini, visinya akan menjadi seperti ini karena ini potensinya kita dan seterusnya. Nah, dengan demikian ya, dengan adanya brainstorming itu, nah itu mungkin akan lebih mudah ya untuk membentuk satu komunitas yang lebih besar, yaitu Pok Darwis. Dan juga dilibatkan juga ya untuk pemerintah setempat gitu, untuk para sesepuh desa misalnya, itu semuanya dilibatkan ya, agar supaya apa, mungkin masing-masing dari mereka punya ide ya, apa yang perlu dikembangkan, mungkin dari potensi desa, apa yang menurut beliau perlu dikembangkan, itu akan menjadi salah satu visinya kita juga, misinya kita juga. Nah, intinya seperti itu. Tapi kalau misalnya ini suatu delegasi ya, bukan kesepakatan bersama, nah itu akan sulit. Biasanya destinasi wisata yang dikembangkan dengan dalam bentuk delegasi itu kurang bisa termaintain dengan baik. Tapi apabila dibentuk dari warga setempat dengan penyamaan persepsi dari awal, bahkan dalam segi penentuan strateginya hingga pemeliharaannya dan seterusnya itu dikonsep bareng-bareng, itu biasanya destinasi wisatanya bisa cepat
cepat berkembang gitu ya, menjadi lebih baik. Tapi kalau misalnya berupa delegasi dan yang lainnya juga kurang peduli, itu biasanya destinasi wisatanya itu menjadi kurang menarik karena seperti tidak ada kepedulian dari warga sekitar. Jadi kayak kurang merasa menjadi bagian dari destinasi wisata itu gitu loh. Jadi bagaimana caranya Pak Pramugara itu membentuk tim yang sama-sama saling peduli. Ayo bareng-bareng ngembangin destinasi wisata ini. Nah, mengumpulkan seperti itu mungkin bisa menjadi pionir untuk para pengelola Podarwis ya. Dan yang penting biasanya kalau di awal-awal pengelola Podarwis itu kan nggak ada profit ya, kerjaannya banyak ya kan, kebanyakan jadi volunteer dan sebagainya. Nah ini orang-orang yang kira-kira sangat cari yang pekerja keras, yang memang komit dengan pengembangan destinasi wisata tersebut. Jadi jangan dikit-dikit bayarannya berapa, saya dapat profit apa dan sebagainya. Ketika destinasi wisata itu belum menghasilkan profit, masih di awal, dan itu nggak gampang loh, beberapa bulan, bahkan bisa setahun lebih. Ya, itu perlu orang-orang yang benar-benar komitmen di sana. Nah, jadi Pak Pramugara, monggo dipetakan kira-kira siapa saja yang bisa diajak susah-susah dahulu di awal nih untuk menjadi tim dari Podarwis. Saya rasa demikian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Ana. Selanjutnya kepada Ibu Ana untuk bersedia memberikan closing statement-nya untuk siang hari ini. Saya persilakan Ibu Ana. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Iya, dalam strategi pemasaran untuk pemasaran digital itu sekarang trennya itu dengan soft selling ya. Jadi dengan soft selling itu akan lebih diterima oleh karakter untuk netizen untuk saat ini ya, di 2020 terutama. Dan kemudian juga dalam mempromosikan suatu destinasi wisata, Bapak Ibu jangan hanya memposting tentang destinasi wisata Bapak Ibu saja, tetapi tanpa ada komunikasi dua arah dengan para followernya, sehingga perlu yang namanya membangun engagement dengan para followernya. Nah, kemudian juga bisa dilakukan dengan bagaimana kita membuat konten-konten yang bisa menunjukkan tentang experience ya, tentang fokus pada experience dari wisatawan, seperti apa yang akan didapatkan, value-nya seperti apa gitu ya untuk di destinasi wisata. Kemudian juga bisa memanfaatkan sosial media dengan semaksimal mungkin ya, YouTube, TikTok, kemudian Instagram, Twitter, Facebook ya, WhatsApp juga dan lain sebagainya. Gunakan hashtag ya agar bisa mengeksposur untuk jumlah viewer atau publik yang mengetahui destinasi wisata dari Bapak Ibu. Dan juga jangan lupa selalu meminta testimoni atau feedback dari wisatawan-wisatawan yang datang, karena word of mouth itu lebih powerful ya untuk viewer atau untuk publik agar supaya menjadi tergerak untuk mengunjungi destinasi wisata Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, sekian dari saya dan salam pembelajar. Salam pembelajar. Terima kasih banyak Ibu Ana yang sudah memberikan closing statement-nya. Dan pastinya gini ya, sebelum kita akan berpisah dan juga berpamitan gitu ya untuk seluruh para pembelajar, kita boleh untuk berfoto bersama terlebih dahulu ya. Untuk seluruh para pembelajar bisa diaktifkan videonya agar wajah cantik dan juga gantengnya terlihat gitu ya, biar di foto semuanya terlihat gitu untuk kenang-kenangan kita. Dan dengan salam pembelajar seperti ini. Baik, langsung saja. Untuk bawa fotografernya sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Oke, next slide. 1, 2, 3. Ya, next. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Iya, apakah masih? Satu lagi, baik. Oke, senyum yang lebar. 1, 2, 3. Iya, baik. Terima kasih banyak untuk para pembelajar dan juga yang sudah bergabung bersama kami. Seluruh narasumber, Bapak Fajri, Ibu Ana, dan juga Bapak Daru Wibowo yang sudah memberikan banyak sekali materi yang sangat bermanfaat pada siang hari ini. Dan juga Bapak Herullah Ghazali selaku CEO dan idbiz.id. Baik, kita bertemu lagi esok hari untuk para pembelajar gitu ya. Saya mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Salam pembelajar.
pristine tropical beaches, exotic rituals, in the beautiful island of Lombok. Colorful craft, created from local resources, presented to visitors. Authentic traditional villages, distinctive pottery. Guests can take part in the process. Exquisite pearls, embark on a remarkable voyage. A visit to the nature preserve. Towards the sea and beaches. A thrilling adrenaline rush in a spectacular turquoise water. Parties on the beach. Celebration of enigmatic local culture. Amazingly festive. Exploring the treks, crystal clear waters of the towering plateaus. A serene volcano in Lombok, the other island paradise. Wonderful Indonesia.